Bab 146. Mengapa kekuatan Junjiu begitu rendah? Mengapa Junjiu rakus akan hidup dan takut mati? Mengapa Junjiu hanyalah harta keberuntungan? TMD, ini disebut kekuatan sangat rendah. Apakah ini disebut serakah untuk hidup dan takut mati? Membunuh mereka setiap menit, yang berdarah dingin dan kejam hanyalah bintang jahat yang mesum. Yair tidak dapat menahan kecurigaan bahwa guru spiritual tingkat ketiga semuanya disamarkan oleh Junjiu. Sebenarnya dia lebih kuat, dia tidak bodoh, dia tahu bahwa Junjiu datang ke sini setelah membunuh Luoyang. Dia takut mati, gemetar dan memohon belas kasihan, tolong jangan bunuh saya. Tolong, saya tidak akan memberitahu. Saya punya bayi, saya akan memberikannya kepada Anda, bisakah Anda melepaskan saya? Hal-hal itu jatuh ke tanah dengan dentang, dan ada segalanya. Reaksinya mengguncang Xiao Wu, yang segera menginjaknya dengan keras beberapa kali dengan enggan. Yair menggigil dan tidak berani bergerak. Dia masih memohon belas kasihan, dengan air mata mengalir di matanya karena ketakutan. Junjiu tersenyum, keluarkan kertas dan pena dari ruang gelang. Melihatnya mengeluarkan pena dan kertas dari udara tipis, Yair membatu. Kekuatan supranatural macam apa ini? Junjiu melempar pulpen dan kertas ke depannya. Jika kamu ingin bertahan hidup, tulis surat kepada tuanmu. Katakan padanya bahwa orang yang membunuh Luo yang disebut Jun Yunsui. Juga, Jun Yunsui mengejarmu. Apakah menurutmu tuanmu akan datang untuk menyelamatkanmu? Aku seharusnya bisa. Yair terus gemetar. Dia mengambil pena dan kertas, berbaring di tanah dan menulis dengan pena. Yair membenci Jun Yunsui karena sengaja melukai mereka. Tuduhan terhadap Jun Yunsui dengan pena dan kertas dioleskan tanpa kepalsuan. Sebaliknya, dia menambahkan bahan bakar dan kesejukan, ingin menyodok postur Jun Yunsui dengan pena sampai mati. Xiao Wu melirik beberapa kali. Menggelengkan telinganya, dia melompat dari punggung Yair. Berjalan ke Junjiu, dia bertanya, "Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya secara langsung? Anda masih harus menulis surat. Akankah membiarkan keluarga Jun mati?" "Meong, ini aku tahu. Guru ingin membiarkan Jianzong mengambil tindakan." Xiao Wu penasaran. Junjiu menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk lagi. Tidak semua, dia sudah menyiapkan rencana untuk menghancurkan keluarga Jun, tapi sekarang dia hanya menambahkan api dan menggantungkan pisau besar di atas kepala keluarga Jun. Dan ini awalnya diprovokasi oleh Jun Yunsui, bukan? Khayalan untuk mengikuti tangan Luo yang Yair dan membunuhnya untuk merebut harta karun itu. Akun ini, dia bukan orang suci, tentu saja dia harus membayarnya kembali. Xiao Wu mengerti maksud Junjiu. Tapi membiarkan Yair pergi seperti ini, dia bertemu seseorang dari Jianzong. Apakah kamu tidak mengerti segalanya saat itu? Jun Yunsui salah, tapi pembunuhnya adalah tuannya. Keanehan, saat ini, Yair telah selesai menulis. Memberikan pena dan kertas kepada Junjiu dengan gemetar, "Aku sudah selesai menulis. Guru tahu tulisan tanganku. Aku sudah melakukan semuanya sesuai instruksimu. Bisakah kamu membiarkanku pergi, jauh di pegunungan, terus berlari tanpa henti? Jika aku tidak menyusulmu dalam 3 hari, kamu akan bebas, mengerti?" Suaranya dingin, dengan senyum iblis yang samar. Yair sama sekali tidak meragukan kata-kata Junjiu. Dia berbaring di tanah, mengangguk dan bersujud. Dia berkata, Oke, seperti yang Anda katakan, selama saya berlari selama 3 hari dan Anda tidak mengejar, Anda akan melepaskan saya." "Ya, benar. Kalau begitu saya lari. Sekarang, tanda tanya, petik 2, lari." Jun sebelum 9 kata itu jatuh, Yair bangkit dan lari ke hutan. Junjiu menjentikkan jarinya, dan beberapa tetesan air mengenai Yair. Yair bahkan tidak merasakan apa-apa. Satu-satunya pikiran di hatinya adalah lari. Xiao Wu menoleh dan melihat Junjiu mengambil kembali botol berisi wewangian binatang itu. Tiba-tiba mengerti. Xiao Wu berkata, "Tuan mengambil binatang itu." Pria itu menuangkan dupa binatang itu ke tubuhnya. Petik 2, "Ya, aku tidak berbohong padanya, selama dia bisa hidup. Setelah 3 hari, dia bebas. Tapi aku tidak punya waktu untuk mengejarnya. Jadi itu alasan yang sama untuk membiarkan monster roh itu melakukannya untukku, bukan?" Petik 2, meong. Xiao Wu mengeong, semua memuji Junjiu. Junjiu mengulurkan tangannya ke Xiao Wu, yang segera memutar pantatnya.
Seseorang mulai dan melompat ke pelukan Jun Jiu. Mereka berbalik dan melewati tubuh Luo yang tanpa melihat ke belakang tapi berjalan 200 meter. Jun Jiu tiba-tiba mengangkat tangannya untuk mengambil daun dan terbang keluar. Daun terbang seperti pisau terbang. Saat berikutnya, terdengar teriakan ketakutan dari kejauhan. Xiao Hu melompat keluar pada saat yang sama. Seperti petasan kecil sama, bergegas. Jun Jiu mengikuti di belakang. Xiao Hu lewat lebih dulu, tetapi orang itu telah menghilang. Hanya sepotong kain yang dipotong dengan belati, dan kain itu berlumuran darah. Daun yang digunakan untuk pisau tenggelam ke dalam batang pohon, dan ada darah di atasnya. Orang itu terluka, tetapi dia dengan cepat melarikan diri. Xiao Hu sangat marah, biarkan dia lari, Meong. Petik 2. Ini Jun Yunsui. Dia tidak memiliki keterampilan lain, tetapi melarikan diri adalah yang terbaik. Hei, apa ini? Jun Jiu menemukan tas di rerumputan. Mengambilnya berat, dan ketika dia membukanya, dia melihat ada kotak halus dan kecil di dalamnya, dan dikunci oleh mekanisme. Tapi ini bukan masalah bagi Jun Jiu. Dia mengambil jarum perak dan membukanya dua-dua. Coba lihat, energi murni dan kuat mengalir keluar, membentuk tekanan spiritual dengan kekuatan spiritual yang kuat. Udara di sekitar tubuh stagnan. Cahaya yang menyilaukan membuat Jun Jiu dan Xiao Hu harus menyipitkan mata mereka. Dia menyipitkan matanya. Apa ini? Petik 2. Saya tidak tahu. Petik 2. Batu roh tingkat kelima. Suara yang akrab, dalam dan seksi menggoda. Jun Jiu menutup tutupnya. Setelah berkedip untuk menghilangkan efek cahaya, dia menoleh untuk melihat penjahat tertentu yang duduk di pohon. Kamu telah menonton pertunjukan lain secara gratis. Lakukan Anda ingin tiket untuk bermain. Petik 2. Tiket. Petik 2. Penjahat di atas pohon berdiri di depan gerbang Jun Jiu. Sebelum Jun Jiu bisa bereaksi, dia memegang tangannya dan mengangkatnya. Bibir tipis yang selalu mengaitkan senyum jahat dengan lembut mencium punggung tangan Jun Jiu. Di sana dia telah menggores tanda di suatu tempat sebelumnya. Tetesan darah kecil disedot oleh Mo Yue. Dengan suara serak dan menggoda, dia bertanya padanya dengan senyum jahat. Apakah tiket ini cukup? Jun Jiu, Meong. Xiao Hu menerkamnya, menggaruk jubah Mo Yue. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, Mo Yue harus selalu membayar harganya. Kembali dan ganti pakaian, jangan ikuti pemiliknya. Begitu Xiao Hu mendengar kata-kata Jun Jiu, dia tahu bahwa Mo Yue telah melihat penonton sebelumnya. Dengan marah, rambut itu mengembang membentuk lingkaran. Xiao Hu juga sangat bangga. Mo Yue pasti sudah melihatnya keluar dan memberi pelajaran pada Yaer. Ini bagus, bukan? Mo Yue harus tahu bahwa dia takut. Abaikan 5 kecil. Mengangkat kakinya, dia dengan lembut mendorong Xiao Hu pergi. Mo Yue memandang Jun Jiu dengan bibir mengerucut. Batu roh tingkat kelima sangat langka di sini. Orang biasa tidak akan pernah melihatnya seumur hidup mereka. Batu roh tingkat 5 ini cukup bagi seorang guru spiritual untuk berlatih dari tingkat pertama kepada guru spiritual yang hebat. Jun Jiu mengangkat alisnya. Dia pikir dia tahu berapa harga yang dibayar keluarga Jun, dan meminta Tan Lang untuk bergerak. Tapi sekarang hadiah yang kaya ini jatuh ke tangannya. Saya bertanya-tanya apakah Jun Yunsui akan memuntahkan darah dan pingsan jika dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja menjatuhkan batu roh tingkat kelima. Jun Jiu tersenyum ringan, dan membalikkan kotak itu. Dia menerima batu roh tingkat kelima sambil tersenyum. Bab 147. Singkirkan batu roh tingkat kelima. Melihat Mo Yue masih memegang tangannya, Jun Jiu mengangkat alisnya. Aku akan kembali, haruskah kamu melepaskannya? Oke, Mo Yue melepaskannya. Tapi kalimat berikutnya membuat Jun Jiu mengerutkan kening. Dia berkata, jiwer kecil harus kembali. Halaman Tianzong dalam kekacauan sekarang. Feng Xiao sedang menunggumu untuk kembali dalam kekacauan. Jun Jiu mengerutkan kening dan menatap Mo Yue. Setelah Mo Yue mengetahui apakah Jun Jiu akan pergi ke pinggiran gunung untuk bersatu kembali. Saya meluangkan waktu untuk memindai Tianzong Yuan dengan kesadaran spiritual saya. Terjadi kekacauan di Zongyuan surgawi, dan situasinya sangat tidak menguntungkan bagi Feng Xiao. Mo Yue. Jun Jiu menusuk pinggang Mo Yue dengan ujung jarinya. Meraih Jun Jiu dan menjulurkan tangannya, Mo Yue berkata, Leng Yuan, jelaskan dirimu. Leng Yuan tidak muncul. Dia bersembunyi dalam kegelapan dan berkata dengan nada rendah, Kaisar tertinggi kembali dan memukuli He Zong begitu keras sehingga He Zong tidak bisa bangun dari tempat tidur.
Siapa tahu He Zong menggunakan ini untuk memfitnah kaisar tertinggi, mengatakan bahwa kaisar tertinggi meracuni Luo Qiuhe dan melukainya. Ini adalah upaya kerajaan Tianzong untuk merebut kekuasaan pengadilan Tianzong. Suara Leng Yuan menjadi lebih rendah, merasa sedikit kurang percaya diri. Kemudian dia berkata, kaisar tertinggi sangat marah dan memanggil penjaga rahasia kerajaan Tianzong untuk mengepung kediaman Luo Qiuhe. Dia melindungi Luo Qiuhe, tetapi tidak demikian halnya di mata para murid Tianzong Yuan. Jadi sekarang Tianzong Yuan ini berantakan, sudah berkelahi. Jun Jiu, Xiao Wu, Mo Yue menundukkan kepalanya, dan dia dengan lembut meremas jari Jun Jiu. Apakah Xiao Jiwer akan menyelamatkan idiot itu? Si idiot di mulutnya secara alami mengacu pada Feng Xiao. Jun Jiu tidak membantahnya, dan menghela nafas dengan sakit kepala. Bagaimana Tianzong Yuan bisa menjadi seperti ini? Apakah ini pasar sayur yang menjual sayuran? Seru sekali. Dia dengan cepat mengupas kepompong dan menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan, Luo Qiuhe memang diracuni. Ya, He Zong yang meracuninya. Kaisar Agung memberi Luo Qiuhe pil detoksifikasi Anda, Nona Jun, jadi Luo Qiuhe tidak mati, tetapi dia hanya menghela nafas lega. Kaisar tertinggi awalnya datang, saya juga ingin bertanya apakah Anda ingin menyelamatkan Luo Qiuhe. He Zong meracuni Luo Qiuhe, apa yang ingin dia lakukan? Merebut kekuasaan. Leng Yuan, Nona Jun, kamu sangat pintar. Kamu benar, mendengar ini? Jun Jiu sedikit mengernyit. Hal-hal sekarang jelas. Saya tidak tahu mengapa He Zong tiba-tiba menjadi kasar, berpikir untuk meracuni Luo Qiuhe untuk merebut kekuasaan. Tapi Feng Xiao terjebak di dalamnya. Dia adalah pasiennya, dan dia belum sembuh. Jun Jiu menarik tangannya, dan tulang yang mereka remas mengeluarkan suara berderak. Saya berharap Feng Xiao tidak menyerang terlalu agresif dan mempengaruhi tubuhnya. Kalau tidak, 2 bulan penyembuhannya akan sia-sia, yang akan membuatnya sangat marah. Jauh di halaman Tianzong, punggung Feng Xiao tiba-tiba terasa dingin, dan dia bergidik. Jun Jiu, aku akan kembali sekarang. Aku akan membicarakan detailnya saat kita sampai di Tianzong Yuan. Petik 2. Setelah berbicara, Jun Jiu mengambil langkah dan pergi. Ketika Xiao Wu menindaklanjuti, dia dengan sengaja menamparkan Mo Yue dengan ekornya dengan marah. Meski hanya memompa, ujung bajunya bergerak. Mo Yue mengaitkan bibirnya dan tersenyum jahat. Dia melihat ke dalam kegelapan lagi. Leng Yuan bersembunyi dalam bayang-bayang, merasakan memar di wajahnya dan rasa sakit di tubuhnya, merasa sedih dan menderita di hatinya. Apa yang bisa dilakukan? Semuanya dilakukan sendiri, dan ternyata menjadi seperti ini karena Feng Xiao dibodohi. Akibatnya, dia dipukuli oleh Mo Yue. Untuk beberapa alasan, dia meminta Jun Jiu untuk kembali dan sibuk. Mo Yue tidak bisa terus-menerus menggoda Jun Jiu. Leng Yuan, Yin Han, bisakah kita pindah kelas? Ki, Yin Han, tidak bagus. Ketika Jun Jiu kembali, mata semua orang di Tianzong Yuan terlihat lebih menarik ketika mereka melihatnya. Seolah terkejut, dia kembali utuh. Jun Jiu melihat sekeliling, dan Jun Yunsui berada di tengah kerumunan, menatapnya dengan kaget dan ketakutan. Jun Jiu mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya meringkuk dengan dingin. Yun Qiao dan yang lainnya berjalan ke arahnya dan berkata dengan keras, Nona Jun, ayo cepat. Giliranmu menghitung inti binatang. Kami sudah selesai menghitung. Petik 2. Dia berencana mencoret nama Jun Jiu dan mencatatnya sebagai skor nolnya. Kembali dan menyebarkan berita, itu pasti titik hitam dari penjelasan najis Jun Jiu. Akibatnya, Jun Jiu kembali. Sebelum dia, Jun Yunsui adalah yang terakhir menghitung inti binatang buas. Tidak seperti Situ Xiu, Guru Zhao memiliki sikap yang sangat baik. Melihat Jun Jiu dengan senyum tipis, dia berkata, Oke, ayo cepat, Jun Jiu, dan hitung inti binatang buasmu. Kita harus kembali ke Tianzong Yuan. Oke, Jun Jiu berjalan mendekat dan membuka ikatan. Tasnya, digantung di badan. Tas terlihat kosong dan pengap, sekilas mungkin tidak banyak inti hewan. Segera, para murid di sekitarnya mulai berdiskusi. Mereka berkata, tas Jun Jiu sangat kosong, berapa banyak inti hewan yang ada? Saya pikir dia adalah yang terakhir. Dalam pengalaman kami, dia sangat cantik, jadi dia pasti berhubungan dengan Yun Qiao dan Gu Song, kan? Suara itu baru saja berkata, saat berikutnya terdengar teriakan.
Dia jatuh tertelungkup dan hendak menabrak batu. Hidung patah, darah di seluruh wajahnya. Bahkan ada darah di mulutnya, dan lebih dari selusin gigi patah dalam satu pukulan. Itu tampak menyedihkan. Tiba-tiba semua orang di lapangan gemetar dan menutup mulut bersama. Sungguh menyedihkan. Yun Qiao menyipitkan mata ke arah Gu Song dan bertanya, apakah kamu melakukannya? Gu Lagu, tidak. Saya pikir itu Anda atau Jun Xiaolei. Jelas bukan mereka yang menembak. Itu tidak terlihat seperti Jun Jiu sendiri. Siapa itu? Tidak peduli siapa itu, pelajaran ini benar-benar menghangatkan hati. Gigi seperti apa yang diinginkan wanita gosip, mulutnya harus dijahit. Jun Jiu tidak tertarik dengan episode ini. Dia meletakkan tas di atas meja, dan dentuman keras membuat semua orang terkejut. Tasnya masih berat banget, tapi kok berat banget di atas meja? Seseorang diam-diam berkata, Jun Jiu sengaja melakukannya, kan? Tapi berapa banyak inti hewan yang bisa dia miliki di tas itu? Petik 2. Saat berikutnya, orang yang berbicara ditampar wajahnya. Guru Zhao mengambil tas itu dan menuangkannya, dan setumpuk inti binatang jatuh dengan suara gemerincing. Jumlah itu menumpuk menjadi bukit dalam sekejap mata. Semua orang tercengang, banyak air mulut mengalir keluar. Mereka tidak bisa menggunakan inti binatang sebagai batu roh untuk penanaman, tetapi mereka menjualnya. Anda bisa mendapatkan banyak batu roh. Jun Jiu berkata dengan dingin, 2 inti hewan tingkat ketiga, 7 inti hewan tingkat kedua, dan 189 inti hewan tingkat pertama. Desis, tanda seru, penonton tersentak. Yun Qiao sekarang berada di peringkat pertama, dengan 3 inti binatang tingkat kedua dan 98 inti binatang tingkat pertama. Jun Jiu benar-benar menghancurkannya, celah antara langit dan bumi. Gila, dari mana dia mendapatkan begitu banyak inti hewan, membunuh dirinya sendiri? Sungguh kekuatan yang tidak normal untuk melakukan itu. Wajah Jun Yunsui menjadi pucat. Dia tidak mempertanyakan Jun Jiu. Jun Jiu bahkan membunuh Luo Yang, seorang guru spiritual tingkat 4. Apa yang diperhitungkan oleh binatang buas ini? Melihat mata Jun Jiu yang dingin dan lucu padanya, Jun Yunsui gemetar. Bab 148. Ayo hitung dan hitung. Jun Jiu menyipitkan mata pada Guru Zhao dan Situ Xiu. Keduanya juga tertegun. Namun, ini tidak semua inti binatang Jun Jiu. Dia tidak suka berat, dan terus meletakkannya di ruang gelang. Semua tas terlihat pengap. Ketika tiba waktunya untuk meletakkannya di atas meja, Jun Jiu memindahkan sebagian dari inti monster itu. Baik Tuan Zhao dan Situ Xiu sedang menghitung dengan tangan gemetar. Karena terlalu lambat, saya memanggil 2 guru lain untuk menghitung bersama. Setelah menghabiskan beberapa saat, jumlahnya akhirnya dikonfirmasi. Persis seperti yang dikatakan Jun Jiu. Situ Xiu cemburu, mempertanyakan dan didambakan. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Guru Zhao melihatnya dan segera berkata terlebih dahulu, Jun Jiu, nilaimu dihitung. Sangat bagus. Ambil kembali semua inti binatang buas, dan kami akan mencatatnya untukmu. Selamat telah menjadi nomornya 1 nama. Dia, guru Situ, semua murid menonton. Apakah Anda punya komentar? Ditatap oleh Guru Zhao, Situ Xiu tidak bisa menahan diri. Memalukan untuk menyangkal pencapaian Jun Jiu. Jika dia menjadi tuan rumah sendirian, dia pasti akan mengambilnya sendiri. Lihat Jun Jiu menyingkirkan inti binatang itu. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Air liur Situ Xiu mengalir dari menonton gerakan lambat Situ Xiu. Tapi aku hanya bisa melihat dan menggaruk hatiku. Sangat cemburu. Bukan hanya dia, banyak murid yang ngiler menonton. Di mata mereka, ini bukan inti monster, tapi tumpukan batu roh. Yang dengan ekspresi terburuk tidak diragukan lagi adalah Jun Yunsui. Dia sangat marah hingga hampir pingsan. Dia semakin sempit menjadi tempat ketiga, dan memiliki kesempatan untuk pergi ke perpustakaan untuk memilih latihan. Begitu Jun Jiu kembali, dia langsung mengusirnya. Sebagai wanita tertua Junfu, di mana dia kekurangan batu roh. Dia setara dengan tidak mendapatkan apa-apa. Sebaliknya, melihat Jun Jiu Cheng Feng, perjalanan ini berhasil. Dan dia gagal dalam segala hal. Jun Yunsui menggertakkan giginya dengan marah. Berbicara tentang Ling Shi, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh pinggangnya. Dia bisa membawa hadiah untuk membayar serigala serakah. Akibatnya, sentuhan ini gagal. Wajah Jun Yunsui sepucat kertas, dan bibirnya digigit dan berdarah karena gugup. Dia gemetar, matanya melebar.
Bagaimana dengan hal-hal? Mengapa ada sesuatu yang hilang? Apakah itu hanya jatuh di sana? Itu diberikan kepadanya dengan hati-hati oleh Jun Xiongtian dan Sangguan Yirong. Jun Yunsue tahu betapa berharga dan pentingnya batu roh 5 tingkat itu. Dia menoleh dan segera bergegas ke hutan, tetapi dia tidak menanggapi seseorang yang berteriak di belakangnya. Jun Jiu melihat sekilas, dengan sedikit cibiran di sudut mulutnya. Kembali untuk menemukan batu roh tingkat kelima. Bahkan jika Jun Yunsue menemukan Lao Si, dia tidak dapat menemukannya. Batu roh tingkat kelima tetap berada di ruang gelangnya. Tapi mengingat kata-kata Mo Yue, Jun Jiu sedikit curiga. Batu roh 5 tingkat sangat langka di 10 kerajaan sehingga hampir tidak pernah terdengar ada orang yang memilikinya. Dari mana keluarga Jun berasal? Otaknya bekerja dengan cepat, menganalisis lapis demi lapis. Keluarga Jun adalah salah satu dari 2 keluarga besar di kerajaan Tianzong, tetapi ditempatkan di peta 10 kerajaan. Itu bukan kekuatan yang begitu besar dan mencengangkan. Oleh karena itu, ada batu roh tingkat 5, yang hampir bisa dikatakan ada seperti pusaka keluarga. Jun Jiu tahu betul bahwa dia tidak cukup penting bagi Jun Xiongtian dan yang lainnya untuk mengeluarkan harta tingkat pusaka. Hanya untuk membeli hidupnya, jadi keluarga Jun memiliki barang lain yang setara atau bahkan lebih berharga di tangan mereka. Itu sebabnya mereka mengertakkan gigi dan mengeluarkan batu roh tingkat kelima. Bagaimana mungkin keluarga Jun memiliki barang-barang ini? Nona Jun, suara lembut Yun Qiao menyela pemikiran Jun Jiu. Dia menatap Yun Qiao. Yun Qiao tersenyum ringan dan berkata, kami akan berangkat dan kembali ke Tianzong Yuan. Nona Jun, apakah kamu sudah siap? Ayo pergi. Jun Jiu meremas bagian tengah alisnya. Ketika dia kembali ke Tianzong Yuan, masih ada kekacauan yang menunggunya. Pada saat ini, Tianzong Yuan, setelah gangguan besar 3 hari lalu, Tianzong Yuan terbagi menjadi Hezong Yuan, yang dipimpin oleh Hezong Yuan, dan kekuatan kedua pihak dipimpin oleh Feng Xiao. Demi kesederhanaan, anggap saja itu adalah pengadilan kiri dan kanan. Kebetulan kediaman Hezong dan Luo Qiuhe berada di kiri dan kanan. Dengan Hezong sebagai pemimpin, mereka membunuh Feng Xiao dan meracuni Luo sampai mati. Qiuhe, semua Luo Qiuhe tidak dapat keluar untuk bertemu orang selama setengah bulan. Selain fakta bahwa Hezong adalah dipukuli, semua orang di pengadilan Tianzong menuntut agar Feng Xiao membayar harganya. Bahkan jika Feng Xiao tidak dapat dibunuh, Feng Xiao harus membuat Xiao Xiao keluar dari halaman Tianzong. Dipimpin oleh Feng Xiao, mereka sangat yakin bahwa kaisar tertinggi tidak akan menjadi orang yang jahat. Dan cucu Luo Qiuhe Menru melangkah maju, lebih meyakinkan. Tentu saja yang paling stabil alasannya adalah karena mereka mengirim perwakilan untuk melihat Luo Qiuhe. Luo Qiuhe tidak mati, tapi dia semakin lemah, dan lebih beracun. Jika pil detoksifikasi Jun Jiu tidak digunakan untuk menggantungnya setiap hari, tubuh Luo Qiuhe sudah lama terbunuh. Dingin, Manru sangat berterima kasih kepada Feng Xiao, dan meraih murid-murid mereka lebih kuat untuk melawan Hezong. Orang-orang yang kembali dari pengalaman, ketika mereka memasuki Tianzong Yuan dan melihat situasi ini, mereka langsung tercengang. Semua orang saya tidak bisa memberi tahu statusnya. Semua orang, mengapa Tianzong Yuan berubah setelah kita keluar kurang dari sebulan? Apakah karena kita kembali dalam posisi yang salah? Sebelum mereka mengetahuinya, kita harus membereskannya. Luo Qi membawa sekelompok ratusan murid bergegas mendekat, dan dia berteriak, tangkap Jun Jiu. Biarkan Feng Xiao tua membayar harganya. Petik 2, tangkap Jun Jiu, balas dendam pada Feng Xiao. Petik 2, tangkap dia, jangan biarkan Jun Jiu kabur. Jangan pernah biarkan dia pergi. Petik 2, melihat postur agung ini, para murid di sekitar Jun Jiu tanpa sadar mengelak. Jun Jiu dan Yun Qiao terekspos di tengah. Yun Qiao dan yang lainnya tertegun. Yun Qiao, apa yang terjadi? Jun Jiu, apakah mereka semua gila? Petik 2, kakak Jiu dan yang lainnya ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Jun Jiu tidak berbicara, dia menggerakkan tinju dan kakinya dengan anggun dan longgar. Xiao Hu sedang menggiling cakarnya di sampingnya, siap untuk pergi. Melihat sekelompok orang itu mendekat, Jun Jiu mengerutkan bibirnya dengan dingin. Pukul, Sebelum Yun Qiao dan yang lainnya bisa bereaksi, Jun Jiu bergegas keluar lebih dulu, menendang seorang murid terbang. Mereka berjabat tangan lagi dan meninju rongga mata roah.
Dia sangat hancur sehingga dia mundur, dan langsung mengangkat kepalanya ke dalam kolam. Xiao Wu bergegas keluar, tapi dia tidak sopan. Cakar kucing setajam pisau, hanya menyisakan jeritan para murid kemanapun ia lewat. Sekarang setelah Yun Qiao dan yang lainnya bereaksi, mereka bergegas dan mengangkat tangan untuk menghajar mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengarkan Jun Jiu, kamu benar. Murid-murid lainnya hanya menonton dengan bodoh. Jun Jiu, mereka berempat, dan seekor kucing memukuli lebih dari 100 murid. Menangisi orang tua mereka dan berguling-guling di lantai. Hanya saja tidak ada yang bisa menyakiti mereka. Gambar ini benar-benar spektakuler. Puff, Roach muncul dari air. Jun Jiu melompat, menginjak kepalanya dan melompat untuk membantu Xiao Wu yang sedikit kewalahan. Roach tiba-tiba menggerutu dan diinjak ke kolam lagi. Tidak mudah baginya untuk keluar lagi. Tetapi salah satu murid ditendang dan melemparkannya lagi. Feng Xiao bergegas setelah mendengar berita itu dan melihat pemandangan ini. Jantungku hampir berhenti berdetak. Keberuntungan berteriak, berhenti. Jika ada yang menyakiti Xiao Jiu-nya, dia akan memotongnya. Bab 149. Suara dentuman itu seperti guntur, dan dentuman itu meledak di telingaku. Semua orang segera berhenti, dan mereka yang memiliki basis kultivasi rendah langsung terguncang oleh gelombang udara dan menjadi sangat berat, terhuyung-huyung dan gemetar. Jun Jiu mengerutkan kening, dia mengangkat kakinya untuk menginjak orang yang bangun. Memalingkan kepalanya dengan dingin, dia melihat Feng Xiao bergegas dengan kaget dan ketakutan, berdiri di depannya, menatap bolak-balik ke arahnya. Nada suaranya terganggu, Jiu kecil, beritahu kakek Huang jika kamu terluka. Bibir Jun Jiu bergerak, dan dia mengucapkan kalimat dengan dingin. Sampah-sampah ini menurut Anda yang mana yang dapat menyakiti saya? Pengikut membuat masalah, saya dipermalukan. Oh, Feng Xiao menghela nafas dan mengangguk. Kalau begitu Xiao Jiu tidak terluka. Hebat, aku menakuti kakek Huang sampai mati. Jika binatang kecil ini berani menyakitimu, kakek Huang pasti akan memotong mereka untuk melampiaskan amarahmu. Tertawa, kata-kata Feng Xiao mungkin lebih mematikan daripada penghinaannya, bukan? Itu bisa mengubah hati sekelompok murid yang merepotkan menjadi landak. Namun, perlindungan Feng Xiao masih membuat senyuman muncul di mata Jun Jiu. Menabrak, mendengar suara air, Jun Jiu mengangkat matanya. Roach mengeluarkan kepalanya dari kolam lagi, menyemburkan air. Wo Chao, siapapun yang menendangku lagi. Dia dan aku, kata-kata lainnya tersangkut di tenggorokanku dan aku tidak bisa mengucapkannya. Luo Qi menatap dengan mata terbelalak ngeri, melihat Jun Jiu mencekik lehernya. Lengan ramping dengan mudah meraih lehernya dan mengangkatnya keluar dari kolam. Lengan Jun Jiu bahkan tidak bergetar selama keseluruhan proses. Seberapa menakutkankah kekuatan ini? Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin. Kamu yang memimpin tadi, kan? Jun, apa yang ingin kamu lakukan, Jun Jiu? Lepaskan aku, lepaskan aku. Teriakan ketakutan Luo Qi keluar tenggorokannya dengan susah payah. Tanpa momentum apapun, itu adalah seekor bebek yang ingin dicekik, kuat dan menjerit. Feng Xiao berkata saat ini, Xiao Jiu, sesuatu terjadi di Tian Zongyuan. Kamu belum tahu, kan? Masalah ini, petik 2, aku tahu. Hei, kamu tahu. Feng Xiao terkejut. Meliriknya, Jun Jiu mencubit Luo Qi dan berbalik. Sekelompok murid yang membuat masalah kembali sadar, dan ketika mereka melihat adegan ini, mereka segera berteriak, Jun Jiu, lepaskan kakak senior Luo Qi. Jun Jiu bersama kaisar tertinggi. Jun Jiu ingin bunuh kakak senior Luo Qi, kita tidak bisa hanya menonton kakak senior Luo Qi dibunuh. Apa yang masih kalian lakukan? Naik dan selamatkan kakak senior Luo Qi. Lehernya, jangan bergerak, teriak Roach, kencing ketakutan. Saat Jun Jiu melihatnya, dia langsung membuangnya dengan jijik. Roach mengira dia telah diselamatkan. Baru saja akan melarikan diri, terdengar suara deru. Hantu itu menancapkan kerah di lehernya, dan kekuatan yang kuat membuatnya jatuh ke belakang. Bayangan jatuh ke bebatuan dan memakukan Luo Qi ke bebatuan. Lehernya tergores sedikit oleh bayangan, dan darah mengalir keluar. Luo Qi sangat ketakutan hingga wajahnya seputih kertas, dan dia terus gemetaran. Aku tidak berani bergerak lagi. Jun Jiu benar-benar akan membunuhnya. Penonton terdiam, dan semua orang dikejutkan oleh Jun Jiu. Termasuk Yun Xiao dan Feng Xiao. Mereka mendecakkan lidah, aura Jun Jiu begitu ganas dan kuat.
sangat menakutkan. Leng Yuan diam-diam merekam adegan ini. Dia bermaksud untuk menunjukkan kepada Yin Han bahwa mendominasi dan kejam seperti Jun Jiu adalah pasangan yang cocok untuk tuan mereka. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu cocok dengan wajah Anda. Jika Anda mengatakan, Anda tidak layak, Anda pasti buta. Jun Jiu menyaksikan lingkungan yang bising tenang dengan kepuasan. Dia menggosok pergelangan tangannya dan berkata dengan dingin. Membuka mulutnya, saya tahu apa yang terjadi dengan Tian Zongyuan. Sebelum Luo Qiuhe meninggal, Anda sibuk mengatur dekan lain. Wajar jika Anda bertanya kepada saya. Anda dapat memilih Hezong, bukankah Anda memiliki mata? Buta, otakmu, penuh air. Semua orang terdiam, dan mereka dipaksa berkeringat dingin oleh aura dan kata-kata Jun Jiu. Tidak ada yang bisa datang dengan sanggahan. Sebaliknya, saya merasa bahwa kata-kata Jun Jiu sangat masuk akal. Jun Jiu, jika kalian sudah cukup dipukuli, pergilah dari sini. Setelah 3 hari, aku akan meminta Luo Qiuhe berdiri di alun-alun utama Tian Zongyuan dan memberitahu kalian apa yang sebenarnya. Apakah kalian semua sudah mendengar? Petik 2. Dengar, aku dengar, suara lemah. Kalau begitu keluar, teriak Jun Jiu, dan semua orang bergetar serempak. Baru kemudian dia sadar kembali, dan segera lari tanpa melihat ke belakang. Jika Anda tidak lari, Anda akan takut tidak bisa lari. Jun Jiu dan yang lainnya benar-benar kejam dalam serangan mereka barusan. Bagaimana mungkin mereka berani mencari pemukulan dengan hidung memar dan wajah bengkak? Terlebih lagi, Feng Xiao juga ada di sini sekarang. Hanya orang bodoh yang tinggal. Ngomong-ngomong, Jun Jiu juga mengatakannya. 3 hari kemudian, dekan akan keluar dan menjelaskan dirinya sendiri. Kemudian mereka akan menunggu selama 3 hari. Sekelompok pembuat onar secara sepihak dihancurkan dan diselesaikan oleh Jun Jiu. Bahkan sekelompok orang itu tidak ingat bahwa pemimpin mereka, Luo Qi, dipaku di bebatuan oleh Jun Jiu. Saya sangat ketakutan sehingga saya kehilangan kendali. Saya hampir pingsan. Jun Jiu menyipitkan mata pada Luo Qi, lalu mengerutkan kening. Yun Qiao, Nona Jun, aku akan datang. Yun Qiao berjalan mendekat dan berusaha keras untuk menarik bayangan itu ke bawah. Dia mengeluarkan kain sutra dan menyekanya beberapa kali sebelum menyerahkannya pada Jun Jiu. Yun Qiao sedikit tersenyum, setampan bambu hijau. Dia berkata, Nona Jun, belatimu telah dibersihkan. Ya, Jun Jiu mengangguk ringan. Dia menyingkirkan bayangannya, tetapi dia berencana untuk kembali dan mencucinya dengan ramuan dan merendamnya. Dia tidak keberatan minum darah dan membunuh orang dengan senjata. Tapi dia benar-benar tidak bisa menerima inkontinensi arwah karena ketakutan. Menjijikkan dan menjijikkan, mau tidak mau aku ingin membunuhnya. Kemudian Jun Jiu merasa bahwa dia juga harus mencuci tangannya, dan terlebih lagi, mandi lagi. Saya tidak ingin tinggal di sini sebentar. Jun Jiu mengerutkan kening, dan berkata, kembalilah dan istirahat dulu. Aku akan mengganti pakaianku nanti dan pergi menemui Luo Qiuhe. Dia, ayo pergi. Jun Jiu pergi lebih dulu, dan Xiao Hu mengikuti di belakang. Biluo telah tinggal di Mofu di kota kekaisaran untuk membersihkan. Jun Jiu hanya bisa mengambil air sendiri jika dia ingin mandi setelah melakukan beberapa pekerjaan. Dia berbaring di bak mandi, dan uap air hangat melonjak dan mengelilinginya. Jun Jiu segera menghela nafas panjang, dan ketajaman di alisnya sedikit melunak. Xiao Hu juga memiliki baskom berisi air, dan rambutnya terurai seperti selimut putih setelah berendam di dalamnya. Riak bersama ombak. Ketika Mo Yue datang, dia melihat pemandangan seperti itu. 1 orang dan 1 kucing terlihat nyaman dan santai. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan duduk di sofa empuk dengan senyum jahat. Jun Jiu langsung merasakan pendekatan Mo Yue. Tapi dia malas dan tidak mau bergerak, nadanya sedikit bergetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana? Yuying, di sini? Jun Jiu mengulurkan jarinya. Mata Mo Wuyu langsung terfokus pada tangan Jun Jiu. Tanpa selongsong yang menutupi dirinya, lengannya yang putih seperti bunga teratai terentang. Itu sangat indah sehingga dia tidak bisa membantu tetapi ingin mencubitnya. Terlihat sangat lemah, seperti kerajinan tangan. Bagaimana itu meledak dengan kekuatan yang mencengangkan? Jun Jiu mengetahuinya. Dia menyipitkan matanya, dan bersandar di tepi bak mandi untuk menatap Mo Wuyu. Mo Wuyu, apakah kamu melihat Yuying atau aku? Bab 150. Xiao Hu tidak bereaksi banyak terhadap ekstasi Mo Yue. Bahkan sekarang pemiliknya sedang mandi.
Tapi setelah menyaksikannya dengan matanya sendiri, setelah Mo Yue dicium secara paksa oleh tuannya, hati Xiao Wu menjadi rumit. Tuan itu lajang sampai kematiannya di kehidupan sebelumnya, jadi dia harus keluar dari lajang di kehidupan ini. Saat ini, tampaknya selain Mo Yue, tidak ada yang layak menjadi master. Jadi, berpura-puralah kamu tidak melihatnya. Xiao Wu membenamkan seluruh wajahnya di baskom, dia tidak bisa melihatnya. Tidak bisa mendengar. Mo Yue mendengar suara menggoda Jun Jiu, dan matanya tertuju pada wajah Jun Jiu. Mo Yue menjilat sudut bibirnya dengan rona merah menggoda di wajahnya yang cantik. Dia berbicara, suaranya rendah. Aku akan datang menemuimu, lalu membantumu membersihkan bayangan itu. Jun Jiu tidak berbicara, dia berbaring dan kembali ke tengah bak mandi. Di seberang uap air yang pekat, Jun Jiu melihat ekspresi Mo Yue. Itu adalah rasa lapar yang tak terlukiskan, dan dia adalah makanan yang paling ingin dimakan Mo Yue. Jadi saat dia sadar kembali, Jun Jiu tidak lagi merayunya. Sayang sekali mewaspadai Jun Jiu. Dengan senyum jahat di sudut mulut Mo Yue, dia memberi isyarat dan meraih Yu Ying dari baskom air ke tangannya. Saya melihat titik-titik kecemerlangan muncul di ujung jari Mo Yue. Setiap inci cahaya melewati bayangan, bayangan menjadi lebih tajam dan lebih gelap. Seperti binatang buas dalam kegelapan, taringnya yang menakutkan terlihat sebelum keluar dari kandang. Di seluruh dunia, hanya aku yang bisa membersihkan bayangan. Jadi, Jun Jiu berkedip. Mo Yue mengaitkan bibirnya, dan menjatuhkan kata-katanya dengan ringan, tetapi dia mampu menjatuhkan 4 kata dari gelombang yang bergolak. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Jika kamu pergi, tidak ada yang bisa membantunya membersihkan bayangan. Tidak ada yang menyeka ujung sado untuknya, membuatnya lebih tajam. Jun Jiu harus mengatakan bahwa Mo Yue meraih nyawanya. Dia sangat menyukai Shadow dan White Moon. Dalam 2 masa hidup saya digabungkan, saya tidak pernah mendapatkan senjata yang sangat cocok dengan hati saya. Dia juga tahu bahwa asal-muasal Yu Ying dan Bai Yue tidaklah sederhana. Menunjuk dagunya dengan ujung jarinya, Jun Jiu tertawa ringan, baiklah kalau begitu, aku tidak akan meninggalkanmu untuk sementara waktu. Untuk sementara, Mo Yue menunduk. Jun Jiu, untuk saat ini, apakah kamu masih tidak menyukai sesak? Mungkin kali ini permanen. Mo Yue, jangan terlalu serakah. Mo Yue ingin mengatakan bahwa dia bukan manusia, dan dia tidak harus mengikuti aturan manusia. Tapi Jun Jiu tiba-tiba bangkit, dan sosok Bai Yu yang terungkap dalam kabut membuatnya berhenti sejenak. Meski hanya sesaat, dalam sekejap mata Jun Jiu sudah mengenakan celana dalam. Lalu ada pakaian para murid Tianzong Yuan. Jun Jiu berjalan menuju Mo Yue. Berdiri di depannya dan ulurkan tanganmu. Oke. Beri aku bayangan. Aku akan menemui Luo Qiuhe, dan dalam 3 hari aku akan mengembalikan dekan Tianzong Yuan yang bersemangat. Orang di sini, Jun Jiu pasti akan dibantah. Bukankah aneh menggambarkan seorang lelaki tua sebagai orang yang lincah dan gelisah? Jun Jiu, jika dia tidak aktif dan melompat-lompat, kubur dia di tanah. Tidak, Anda bos. Kamu putuskan, dekan masih bisa menyimpannya. Mo Yue memberikan bayangan pada Jun Jiu. Yang terakhir segera berbalik untuk pergi, tetapi dia tidak mengambil langkah. Sehelai rambut dijepit oleh Mo Yue, dan dia tidak bisa langsung pergi. Suara provokatif dan malas datang dari belakang, dan suara itu menggetarkan jiwa. Dia berkata, keringkan rambutmu sebelum pergi. Aku sedang terburu-buru. Sebentar. Mo Yue berkata sebentar, dan itu benar-benar butuh waktu. Jun Jiu hanya bisa merasakan panas hangat dari ujung rambut hingga kulit kepalanya. Jun Jiu tidak suka, jangan. Dia tidak suka orang lain menyentuh kulit kepalanya, karena salah satu kepekaannya tersembunyi di sana. Kehangatan menggodanya mati rasa. Wajah Jun Jiu langsung memerah, dan kejernihan di matanya kabur oleh kabut. Jari-jari Mo Yue menelusuri rambutnya, dan dia tidak bisa lepas dari perasaan seperti sengatan listrik. Mo Yue, oke. Ketika Jun Jiu mendengar ini, dia hampir menutupi kepalanya, dan bergegas keluar pintu tanpa menoleh ke belakang seolah-olah dia sedang berlari untuk hidupnya. Xiao Wu mengibaskan air di tubuhnya, dan melirik Mo Yue. Segera setelah itu, saya pergi mengejar Jun Jiu. Meong, Tuan, tunggu 5 anak kecilmu yang berharga. Di dalam ruangan, Tuliu Mo Yue tertawa pelan. Dia menundukkan kepalanya,
meletakkan jari-jarinya di bawah hidungnya dan mengendus dengan lembut. Kegelapan di matanya ditelan oleh cahaya keemasan, dan Mo Yue berkata dengan suara serak, apakah reaksi Xiao Jiwer sangat menarik? Ya, baunya sangat enak gelombang-gelombang. Jun Jiu bergegas ke halaman Luo Qiuhe dengan kepala cemberut. Pelan-pelan saja, dia menekan bagian tengah alisnya, lalu menepuk wajahnya yang panas. Jun Jiu menarik napas dalam-dalam karena masih ada sensasi kesemutan di kulit kepalanya. Dia menggertakkan giginya, dan berkata pelan, aku tidak akan pernah membiarkan Mo Yue menyentuh rambutku lagi. Petik 2. Jun Jiu berbalik. Xiao Hu pingsan di tanah karena lelah. Sepasang murid kucing berair memandang Jun Jiu dengan sedih. Kecepatannya terlalu cepat, tidak bisa mengejar Sudendeat. Karena mengejar begitu keras, rambut Xiao Hu ditiup hingga kering. Tapi lembut, tertiup angin ke segala arah, sedikit konyol. Jun Jiu menahan senyum di sudut mulutnya, membungkuk dan memeluk Xiao Hu. Oke, ini salahku. Lain kali jangan kejar aku kalau kamu tidak bisa menyusul. Lagi pula kamu tahu kemana aku pergi. Petik 2. Meong, tidak mungkin. Harus mengejar. Xiao Hu berpikir dengan marah, bagaimana jika itu sama seperti terakhir kali. Dia diculik oleh Mo Yue, dan dia menunggu selama 2 atau 3 hari sebelum dia ditemukan. Bukankah itu akan menjadi kucing pertama yang menangis sampai mati? Jun Jiu, oke, lain kali aku tidak akan pernah melupakanmu, oke. Sambil berbicara, Jun Jiu mengambil kesempatan untuk menghancurkan Xiao Wu dengan kejam. Nama halus adalah untuk membantunya menyisir bulunya. Mendengar keributan di halaman, Feng Xiao keluar. Xiao Jiu, kamu di sini? Ya, mari kita lihat orang dulu. Jun Jiu masuk ke kamar dengan Xiao Hu di pelukannya. Rumah itu tidak hanya untuk Feng Xiao, tetapi juga untuk cucu perempuan Luo Qiuhe, Men Ru, dan Yun Qiao. Yun Qiao berkata, Nona Jun, lihat dulu. Jika Anda membutuhkan bahan obat, saya akan segera mengirim pesan ke saudara saya. Ya, petik 2. Jun Jiu berjalan ke samping tempat tidur dan melihat ekspresi Luo Qiuhe terlebih dahulu. Kulitnya telah berubah menjadi warna biru kehitaman yang aneh, dan ada bintik-bintik putih beracun di permukaannya. Bau menyengat terpancar darinya. Sekarang Luo Qiuhe tidak bisa lagi terjaga. Xiao Hu memiliki indera penciuman yang sensitif. Tidak ada pilihan selain melepaskan pelukan Jun Jiu, berjongkok di depan pintu dengan ekspresi jijik untuk berjaga-jaga. Jun Jiu membuka mata Luo Qiuhe dan melihat. Ambil denyut nadinya lagi, dan lihat ke dalam dantian tendon di tubuhnya. Pada akhirnya Jun Jiu mengeluarkan belati perak dan memotong ujung jari Luo Qiuhe. Darah yang keluar dari luka juga berwarna biru kehitaman. Bahkan dalam keadaan semi menggumpal, lebih mirip plasma darah. 3 orang di ruangan itu diam sepanjang waktu, tidak berani mengganggu Jun Jiu. Melihat situasi darah sekarang, mereka semua tersentak, mata Ruman memerah. Junior Sister Jun Jiu, tidak Tuan Seng Shu, bisakah kakekku diselamatkan? Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang menanyainya. Mereka sangat percaya pada Jun Jiu. Bersambung.